Aku pengen lihat berapa Purify yang dibawa. Ada atau tidak ada Purify. Tadi aku mau bahas tuh, ini apakah dari Skylar bawa Purify dan Flicker tidak semuanya. ada Purify untuk tim Arakiosi, berarti lebih mementingkan gimana positioning dari Skylar ya, terutama ya. Sebenarnya gak ada masalah. Kalau dari Clay sendiri ya, kita tahu real world manipulation diangkat ya tetap dia masih tetap buka. Ya, cuman memang pas lagi keangkat nggak bisa netes. Nggak bisa netes ya kan. Kalau dari Skylarnya berarti ini harus lebih berhati-hati apalagi dari situasi chaotic ya nanti di mid lane game-nya. Karena flickernya bakal punya peran yang penting untuk bisa menghindari fatality. Ya betul, dan dengan ada pergerakan dari Sanford yang sekarang berbeda, dia ngebawa lebih ke arah lapu-lapu yang bisa nahan dia dari depan, memberikan efek sisi juga, dan Finn sudah mulai terbuka dengan adanya slow effect. Masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu dari Finn-nya. Tidak akan mudah di pick off. Kaltisi bakal berfokus untuk mendapatkan farming sampai dapetin level 4-nya, bisa dapetin heavy spin sama seperti Albert. Wow, ini gak ada flicker untuk Turtle nanti. Gak ada inisiasi kagetan otomatis dari Grok. Kecuali mau di-delay dulu nih. Karena memang cooldownnya sama spawn Turtle ya gak lumayan jauh. Tapi Albert sudah mulai datang memberikan poke damage di area atas. Sanford yang hanya di poke dan memberikan informasi kalau tadi ada motor Albertnya di atas. Mampir doang. Ya dan Petrify yang terpakai ya sebenarnya karena memang tadi Albertnya belum level 4, belum ada Shadow Kill yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan poin jauh. Ya, sementara dari area mid-nya Clay yang menurut aku juga perlu berhati-hati meskipun kita tahu dia bawa satu EVE ya. Dia bisa nge-clear cepat tapi rotasi harus dibawakan oleh Arkeologi. Apalagi Skylar kali ini yang coba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Benikiti. Dapetin sedikit platingan gold biar makin kaya Skylar ya. Iya. Pok tipis ya, pok tipis tadi. tipis. Lumayan, plus 8 gold. Lumayan ya. Lumayan. Daripada nggak ada sama sekali kan. Dan memberikan pressure juga sih sebenarnya ke arah Benikitinya. Benikitinya jadi lebih main di area turret aja. Oke. Namun Turtle Camp juga udah mulai spawn. Yes, dan kali ini Albertnya bakal coba ngincer ke arah backline kah? Sementara dengan satu buah heavy spin di pop up oleh seorang Kaltisi R7. Mencoba untuk Ditabrak. Dan ditabrak begitu saja. Clay juga ngebuka satu body manipulation dari Kaltisi Awas, tumbang. Fataling. Tapi Phoenix Fataling belum berbuka. Albert tumpang di tangan seorang Yawi kali ini. Sementara R7 masih bisa untuk mendapatkan Turtle Slain by OBS Gold di tangan Arakiyoshi. Dan bahkan dua pemain tumbang yaitu Yawi juga yang mendapatkan trade-nya. Oke, dapetin 2 kill, dapetin Turtle. Untung banget. Ya kalau kita lihat di bottom lane memang ketika sudah level 4 Benikiti dengan karinya, Speedy Light Heal membuat dia berani untuk melakukan zoning. Namun Skylar juga sepertinya nggak takut karena sudah ada Clay juga yang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ya itu ngeri banget ya. Begitu keluar tadi dengan spinning, speedy light wheel-nya itu bisa saja. Kalau Skylar memang nggak punya atau out of the position, nggak punya tactical reposition sama sekali, dia bisa terpick off. Dan Albert dengan satu buah Swift Boots. Dan mari kita lihat dari talentnya kali ini. Mystery Shop untuk Clay. Jadi bakal sedikit lebih tertahan ya. Dan untuk Benikiti? Nyaris, itu sekali lagi pecah loh pastinya. Itu nyaris. kalau tandanya di bawah marknya itu sampai 4. True damage-nya masih masuk. Itu udah 4 kurang 1 pecah. Iya. Tipis lah. Tapi satu hal sih yang pasti, keduanya ngebuang flicker. Iya. Ini Iya. bisa jadi target yang empuk. Mungkin entah itu dari Echo ataupun Araki yang mulai rotasi ke arah bottom lane nanti. Tapi yang perlu diwaspadai juga sama Arkiwoshi adalah Yawinya dengan perfect match sih. Sama Fataling ya, itu bahaya banget. Karena seperti di objektif setelah ini tadi setidaknya bisa nyolong momentum. Ya dan untuk pemilihan Hayabusa yang terakhir sebenarnya aku suka ya. Karena kalau kita lihat Atlas ini kan hero yang dia cuma jalan-jalan. Dia nggak bisa mengganggu farming dari Hayabusa untuk di purple buff-nya. Jadi purple buff ini selalu aman buat Albert. Ya, dan belum lagi dengan 2 hero squeeze yang bisa menjadi targetnya Albert. Ditambah dengan Turtle setup-nya nanti nih. RRQ walaupun ada banyaknya sisi yang dipegang oleh Echo sendiri, dia masih berani untuk setup Turtle. Untuk kontes karena Turtle yang mengingat adanya Yuzong dengan Black Dragon Form yang powerful banget ketika Turtle-nya spawn. Oke, dan Skylar kali ini mencoba untuk mendapatkan tabungan lebih di area bawahnya. Yawi sudah mulai datang, hanya memberikan sedikit warning aja ke arah seorang Skylar-nya. Tapi Skylar masih bisa jaga posisi, masih cukup aman. Dan pergerakan dari Arkiyoshi dari posisi seorang Finn dan juga Clay-nya bakal sedikit melakukan rotasi lagi kembali ke area mid-nya. Karena posisi Skylar juga aman-aman saja di area bawah. Dia ngambil pattern buff-nya dulu sih. Hayabusa dari Albert juga full buff dulu. Mereka nggak buru-buru. Sementara kalau dari Algi dia udah punya 2 buff. Dan masuk kali ini dari Sanford. Dengan Damage Fighter dan Flicker mengincar ke arah Clay terlebih dahulu. Masih ada defensif. Real world manipulation. Clay harus tumbang. Masih ada heavy spin juga mengejar ke arah R7 Black Dragon Form. Yang ke trigger. Langsung menabrak ke arah Sanji mungkin. Namun masih bisa di-immune. Damage terakhirnya tidak bisa bertahan lagi dari R7 dan Retribution. Masih bisa diamankan oleh Albert. Albertnya berhasil untuk menumbangkan
Kartisi pun di area backline-nya. Tersusun Bayo Basket berhasil diamankan, namun ternyata Albert harus menjadi threat tumbang di tangan seorang Sanji. Sementara Skylar masih cukup aman di area bawahnya, tapi emang agak sedikit disayangkan ketika Sunford-nya itu pintar banget, dia flickernya ngincernya ke arah Clay loh. Benar, langsung ya. Memang ada real world manipulation dibuka, ada extra shield. Sempat survive tadi buat Clay-nya. Iya. Tapi masih terlalu besar memang damage dari pelapu-pelapu sendiri. Dan kembali Skylar di sini yang berhasil untuk memenangkan duel di bottom lane. Karena goldnya, dari gold crab-nya bisa diambil secara terus-menerus untuk Skylar. Dan keberadaan dari Bandicoot yang sudah mulai terlihat juga di area bawahnya. Vinny udah mulai datang memberikan backup ke area bawah kali ini. Sementara Yawi yang tidak terlihat di area map ini perlu diwaspadai oleh seorang Skylar. Lihat tuh. Mulai Dicek. terdeteksi. Mulai terdeteksi. Dicek dengan satu buah Renus apati dari seorang Skylar nih. Wah, rotasinya terlihat banget nih dari RRQ juga dia ngejaga banget posisi dari Skylar. Mengingat dia udah dapetin objektif yang ada di top lane tadi yaitu Turtle. Nah, tujuan selanjutnya adalah ambil turret di mana ada hitternya yaitu Skylar. Bottom lane bisa aja di press atau mungkin Skylarnya dibantu untuk clear dan dia diajak main langsung ke arah tengah mungkin Om. Yep. Dan ini reset dulu untuk kedua-duanya ya. Dari goalnya memang gak jauh berbeda sama sekali. Karena kontrol objektif dari untuk trading blow-nya masih sama-sama. Masih 11-12 juga. Ini mungkin gak akan ada rotasi yang cukup agresif ya, terutama dari Skylar. Sampai mereka bisa dapetin satu turret objektif terlebih dahulu untuk arah Kihoshi. Karena patternnya akan selalu sama. Seperti itu, dimana Skylar yang harus bermain lebih sabar di area bawahnya. Sampai nanti mereka bisa dapetin turret bawah, bisa menangin laning dari Bandicoot. Mungkin nanti fight-nya akan ada di Turtle lagi ya, Iya, karena sebentar lagi tiga Turtle ya. spawn dan Beatrix dari Skylar juga udah dibantuin clear nih. Otomatis akan ada 5-man Turtle mungkin dari RRQ sendiri. Oke, tapi mereka masih melihat terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa di-pick off, sementara dari R7 pun udah memberikan informasi. Pemain-pemain dari Echo, mereka udah mulai melakukan inisiasi, tapi R7 bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu oleh seorang Sanford. Stunnya connect dari seorang Sanford kali ini. Sementara Finn udah mulai mendatang memberikan backup. Albert, Black Trigger pun di-pop up oleh seorang R7, tapi kali ini Albert! Retribution, the king of retribution dari seorang Albert kali ini. Berhasil untuk mendapatkan turtle lane Bayo Basket, sementara R7 tidak akan terlalu berkomit, juga hanya mengusir pergerakan Bandicoot. dari seorang Sanford, tapi Bandicoot bakal coba dikejar Albert, Shadow Wheel ke arah seorang Bandicoot. Tapi sayangnya Skylar pun tumbang dengan adanya speed lari dari seorang Bandicoot. Wow, mendapatkan Turtle ya, dan ini adalah perfect Turtle untuk RRQ. Dapetin 3 Turtle, goldnya udah ngeboosting lagi dan dapetin 1 outer turret di bagian bottom lane. Ini keuntungan ganda untuk RRQ. Yep, dan Melvin Rowe tadi untuk Albert juga. Di mana Albert ini selalu bisa masuk di momen yang tepat juga. Jadi ada chaotic yang terjadi, dia masuk untuk nyuri objektif atau bahkan untuk dapetin point kill seperti yang kita lihat untuk nge-backupin ke Skylar. Iya, dan Yawi belum terlihat ya dengan satu buah fatalis lagi kali ini. Karena pemain-pemain dari Arkeos ini metodenya mereka coba untuk nge-pick off, ngasih poke damage, lihat Kartizi bakal Kartizi. coba ditahan. Satu buah wildcard dipaksa ngebuka satu heavy spin yang dimana. Dengan satu buah dan Sapati juga dari seorang Skylar, tapi Sanford bakal coba dikejar. Finn mencoba untuk bertahan dengan satu buah PTS dari seorang Sanji, namun ternyata pemain-main dari RRQ kali ini. Skylar sempat tumbang namun akan ada trade dari Finn, di mana Yawi pun berhasil untuk ditumbangkan. Komit dengan menggunakan Fatalis. Ini source yang besar, tidak ada flicker juga memang dari Skylar sendiri, jadi nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Namun dengan itemnya Clock of Destiny Lightning Truncheon untuk partial. Ya ini udah jadi ya untuk itemnya, tinggal tunggu waktu saja untuk maksimal dari stack dari Clock of Destiny. Dan ya semasa memang gak ada flicker, ini adalah masa-masa yang berbahaya untuk Skylar. Karena pasti Yawi akan menuju ke arah dia. Apapun yang terjadi, perfect match-nya, flickernya, fatalnya, semua bakal ke Skylar. Apalagi di bawah flicker kan, jadi Betul. udah pasti inisiasi kejutan bisa aja didapatkan oleh pemain-pemain dari Echo di sini. Dan Skylar tepuk lagi, mundur kayak itu. Mundur pandanya langsung ya. Dan tidak akan terlalu mengambil risiko juga dari Echo di sini. Dengan poke damage yang masih dijalankan dengan, aku bisa bilang mungkin strategi yang sama dari Arkeosi. Mereka memang fokus terhadap objektif, tapi poke-nya ini juga masih jalan dari Arkeosi. Dan yang enak Hayabusanya ternyata dipaksa dikasih untuk main jauh Om. Ya, dia bisa split ya buat Hayabusa. Nah ini nih, klik. Yawi kali ini mencoba untuk ngebuka, tapi Clay masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada satu buah fataling, sementara pemain-pemain dari arah Kyoshi
mereka sepertinya juga nggak mau terlalu overcommit karena dua pemain tadi cukup jauh dari Albert dan juga R7-nya sehingga tidak akan ada follow up tambahan kalau memang mereka terlalu overcommit tadi untuk membalaskan pergerakan dari Eko. Ya, RQ Hoshi mereka bisa split push, mereka punya mobilitas dengan Hayabusa jungler Betul. mereka. Sedangkan dari Eko mereka bisa main tabrak untuk ambil objektif karena lini depan mereka junglernya ini tank. Ini bakal kuat, heavy spin jauhin semuanya, pencet retreat kemungkinan besar bisa didapatkan oleh Eko untuk Iya. objektif. Tapi masalahnya Kaltizinya itu selalu di-poke dulu sampai low sampai dipaksa heavy spinnya keluar. Yes, Jadi begitu kepake masuk. masuk Albertnya dengan retribution dan kali ini lot pertama yang sudah mulai di-poke Skylar ngecek terlebih Bawahnya dahulu. Bawahnya tentunya akan tumbang. RRQ berhasil mendapatkan 4 objektif turret di 10 menit kita yang pertama dan play. Numpuk lagi ke arah seorang Kaltizi kali ini. Conceal. Tapi conceal play udah mulai dibuka oleh seorang Finn. Ngincar ke arah Sanford. Sanford bakal coba mundur terlebih dahulu. Finn mencoba untuk menahan Kaltizi di area backline-nya. Yawi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Albert. Black Dragon Form dibuka kali ini dari seorang R7. Dan bahkan Sanji berhasil untuk menumbangkan Clay kali ini. Tapi sekali di posisi belakang. Benny Guti mencoba untuk mencari ke arah belakang. Tapi ternyata Finn tumbang di tangan seorang Yawi. Sementara R7 satu versi pribadi tumbang di tangan seorang Yawi dan Albert. Mau tidak mau mereka harus mundur terlebih dahulu. Lord Slain, Bio Base Gold berhasil untuk didapatkan oleh tim Eko. Wow, setupnya rapih banget sih. Dijauhin, Albert di zoning oleh Yawi. Terpaksa untuk buka quad shadow-nya terlebih dahulu. Ketika Lordnya udah low banget, dipaksa masuk dan susah banget ternyata jalannya. Ya, tebal-tebal semuanya ya. Dan ada perfect match bersama dengan Fatal Link yang bisa dipakai. Dan ini dia heavy spin yang memang menjadi senjata utama untuk jungler Akai. Bisa menjauhkan siapapun juga anti CC dan perfect match. Tanpa flicker, tanpa adanya spell untuk kabur dari sana pasti akan bisa ditarik juga. Dan sementara waktu Eko, mereka mendapatkan Lord. Ini masih Lord di bawah menit yang ke-12. Belum ada charge yang dipakai dan outer turret bisa menjadi incaran untuk tim Eko kalau mereka ingin maksimal dari gold setelah mendapatkan Lord. Iya. Dia terpaksa dari RRQ harus defense dulu nih. Kehilangan Lord walaupun belum enhance. Cukup berbahaya. Outer turretnya dihabisin kecuali yang ada di bagian top lane. Sementara poking damage selalu dilakukan oleh Albert ke arah Sanford. Walaupun damage-nya masih kurang maksimal tapi it's okay. Kurangin dari Sanford itu lumayan penting. Sementara di arah mid-nya clear wave terhadap minionnya masih cukup aman dan Lordnya masuk ke daerah bottom lane. Ya ini pressure-nya coba dipaksakan oleh Eko kali ini ke area bawah. Lordnya masih bisa ditahan tapi ternyata kali ini dari Yawi yang R7. tumbang di area depan R7 mencoba untuk menahan di area backline-nya. Wow. Benny Cutie masih bisa untuk menyelamatkan diri dan Sanford. Kartizi tumbang kali ini sementara Sanford. Shadow kill. Oh, Shadow Kill yang connect dari seorang Albert. Karena seorang Yawi kali ini dan Yawi tumbang. Namun terkena stun. Benny Cutie. Oh, Renner Sapati dari seorang Skylar. Sang sniper dari Arki Hoshi berhasil untuk mendapatkan trade di mana Albert tumbang. Benny Cutie tentunya akan menjadi makanan dari seorang Skylar. Menyisakan satu pemain dari Eko Filipina. Wow. Hanya ada satu dari Aduh. Sanji-nya. Nyaris saja Clay terkena Vitalize Strike dan tidak ada base turret yang hancur om. Ya, jangan lupa ini adalah Sanji yang kita tahu dia dengan Parsha selalu bisa menjaga diri, bahkan belum terpick off sampai dengan sejauh ini. Dan mari kita lihat untuk instant replay by Infinix Note Series. Dimana untuk tim fight-nya cukup chaotic di depan base dari Arki Hoshi. Namun sayang memang dari Shadow Kill-nya dipergunakan ketika Atlas memakai perfect match-nya. Berarti bawa damage-nya, defense dari Atlas lebih besar. Benar. Tapi tetap tembang juga akhirnya gitu kan karena perfect match-nya nyamperin juga dan itu menjadi angin segar juga nih untuk RRQ yang tadinya ketinggalan dari segi map-nya karena Lord yang diamankan oleh Eko sekarang mulai diambil lagi. Holy Crystal ternyata Aduh. menjadi item selanjutnya om, pantesan sakit banget. Ya selain dari Holy Crystal dia bisa mengarah antara Divine atau kalau memang mau lebih safe. Winter. Ada Winter, Winter benar. terancam ya. Winter yang meng-outplay pemain-pemain dari Onyx ya kemarin ya. Lexi sekarang Iya. dari Saki. Sedangkan setup harus dilakukan oleh RQ Hoshi. Karena mereka tidak bisa inisiasi, mau gak mau mereka nunggu dulu. Nunggu untuk perfect match, pakai ngeliatin Atlasnya ada di mana. Dan sekarang perbedaan networknya udah nggak terlalu jauh juga di match ke-13 kali ini. Lord penentu, Lord yang kedua udah mulai dipoke oleh Kaltizi. Dan dua pemain tentunya bakal bersedia di area mid terlebih dahulu mencoba untuk mencuri mungkin satu pemain Ikona pun dengan ada pergerakannya minion di area bawah ini mau nggak mau Sanfordnya harus melakukan clear terlebih dahulu dan Clay juga bakal coba untuk menunggu
posisi dari Clan menurut aku juga penting sih. Karena satu buah reward manipulation yang ngasih efek full ini bisa ngebantu Skylar untuk kasih damage tambahan di area backline-nya. Dan bisa memukul mundur Kari juga. Betul. Benny Kitty kita tahu dash atau jump dari Kari. Phantom Step itu gak jauh, kecil banget range-nya. Jadi mau gak mau harus pakai flicker untuk nyelamatin dirinya. Kecuali bisa dilawan balik. Oke, tapi kali ini Council Play udah mulai dibuka oleh seorang Yawi. Bakal mencoba mencari Play di area depannya. Bakal coba untuk menjaga satu. Reward. Tapi reward manipulation dibuka begitu saja. Kaltizim mencoba untuk membuka heavy spin dan Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Iko Philippines. Sementara Awas, kali Benny ini Kitty. Tiffany bakal coba dibuka. Aseban, Petrify ke area belakang dan Albert pun menjauh kali ini. Tapi di sisi lain, Clay tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara Sanford bakal coba untuk mengejar dua pemain tersisa dari RKOC. Dua pemain hilang dari Eko, namun kali ini mereka masih mau memasangkan team fight-nya. Benny Cutie bakal coba dikejar, tapi R7 coba main time terlebih dahulu. Dan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Albert menjadi pemain tersisa yang menjadi harapan dari RRQC. Karena lootnya kali ini sudah mulai berjalan ke area bawah. Eko yang berhasil untuk mendapatkan Lord Lane by UBS. Tapi apakah pemain-pemain dari RRQC mereka masih mampu untuk melakukan defensif terlebih dahulu? Shadowin dengan bariernya coba diblok terlebih dahulu. Fokus terhadap minion. Coba di-clear namun best turret di mid lane tidak bisa ditahan lagi. Tidak bisa di-defense lagi. Untuk yang top lane masih cukup aman. Namun Lordnya berjalan ke arah bottom lane. Ini yang bakal menjadi PR untuk RRQC. Iya, dan dengan adanya pergerakan dari Eko ya. Sekarang mereka coba untuk melakukan push di 3 lini yang berbeda. Dan Kaltizi ngebuka satu buah heavy spin kali ini. Dan bahkan dari Astra dari seorang Sanji. Clay tumbang di tangan seorang Sanford. Dan bahkan dari Astra, Benny Kitty. Yawi satu buah kalinya connect. Tapi Skylar tumbang kali ini di tangan seorang Sanford. Triple kill. Bayern Phoenix berhasil diamankan dan oh my god Eko. Mereka berhasil untuk melakukan